Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi teman-teman di pembahasan berikutnya, masih di bab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illah. Nah, ini sama kayak tadi, pengecualian gitu. Jadi yang sebelumnya itu dibolehkan, kecuali yang setelahnya ini. So, idza talabal jahulil amri bil ma'rufi. Oh, kalau maksudnya yang sebelumnya tadi itu tidak diperbolehkan, kecuali yang setelahnya ini nih. Nah, istisna gitu, ke pengecualian. Illa, kecuali, ya Allah, kecuali idza talabal jahalil amri bil ma'rufi, ketika seorang penuntut ilmu dengan niat dia mencari kedudukan, namun dengan kedudukan tadi itu dia bisa amar ma'ruf wan nahyi anil munkar dan nahi munkar. Nah, itu boleh. Wa tanfizil haqi, dan untuk melaksanakan yang hak. Wa izaziddin, dan untuk menguatkan agama, la li nafsihi wa hawahu, bukan jadi tuntutan dia menuntut ilmu dengan niat bukan untuk dirinya dan nafsunya. Fayajuzu dzalika, maka yang telah disebutkan tadi itu hukumnya boleh, biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari, dengan kadar seseorang itu bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang bagi li talabil ilmi, dan semestinya bagi penuntut ilmu, an yatafakkara fi dzalika, untuk berfikir fi dzalika, dalam hal tersebut, dalam menuntut ilmu. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsir, karena penuntut ilmu itu nyatanya dia itu menuntut ilmu dengan kesungguhan yang sangat banyak, dengan kesungguhan yang sangat capek lah gitu. Fala yusarrifuhu, jangan sampai tuntutan ilmunya itu mengarahkan dirinya ila dunia, untuk mencari dunia, al hakirati yang hina, al qalilati yang sedikit, al faniyati yang fana, yang akan habis. Qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, ittaqud dunya fawalladzi nafsa Muhammadin biyadihi innaha la ashara min haruta wa marut. Ittaqu dunia, jauhilah dunia, takutlah terhadap isi-isi dunia itu. Maksudnya hindarilah dunia. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad berada dalam genggamannya. Innaha, sesungguhnya dunia, la ashara, lebih sihir, lebih dahsyat sihirnya, min Harut wa Marut, dari sihirnya Harut dan Marut. Syair. Kemudian ada syair juga. Hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia itu aqallu minal qalil, sangat sedikit dari yang paling sedikit. Wa asyikuha adzalu minaz zalil, dan orang yang berasyik-asyikan, orang yang terlanjur tenggelam dengan dunia itu adzalu minaz zalil, berada dalam kehinaan yang sangat hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, dengan dunia tadi itu bisa membuat seorang itu tuli dengan sihirnya, kauman, sebuah kaum, wa tu'mi, dan bisa membutakan sebuah kaum juga. Fahum, maka mereka kaum yang tertulikan dan terbutakan oleh sihir dunia, mutahayyiruna, bingung, bila dalilin, tanpa ada petunjuk. Wa yang bagi li talabil ilmi, dan semestinya bagi penuntut ilmu, an la yuzilla nafsahu, tidak merendahkan dirinya, bitamai, dengan sifat tamak, fi ghairil mat'ami, di hal-hal yang tidak seharusnya ia tamak, kayak gitu. Hal-hal yang seharusnya boleh tamak itu, tamak dalam menuntut ilmu itu boleh. Wa yataharraza, dan hendaknya penuntut ilmu itu menjauhkan dirinya, amma fihi mudzillatul ilmi wahli, dari hal-hal yang bisa menghinakan ilmu dan kepemilikan ilmu tersebut. Wa yakuna, dan hendaknya penuntut ilmu itu menjadi orang yang mutawadhi'an, yang rendah hati. Wa tawadu, dan tawadu itu baina takaburi wa dzillah, posisinya ada di antara sombong, wadzillah, dan kehinaan. Wal iffatu kadzalika, begitu juga iffah, penjagaan diri. Nah, wa ya'rafu dzalika fi kitabil akhlaq, hal itu diketahui dari kitab al akhlaq. Ansyadani Syekhul Imamul Ustadzu Rukunuddini al-Ma'ruf bil Adi bil Mukhtari syi'ran li nafsi. Ada sebuah syair dari Imam Ustadz Ruknuddin yang masyhur diketahui dengan nama Al-Adibul Mukhtar. Sebuah syairnya isinya gini: inna tawaddu'a min khisalil muttaqi, sesungguhnya sifat tawaddu itu termasuk dari sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa.
Wabihi, dan dengan tawadu, at-taqiyu, orang yang bertakwa itu, ila ma'alil yartaqi, bisa naik derajatnya ke posisi yang tinggi. Wa minal ajaibi, dan sebuah keanehan, salah satu dari sebuah hal-hal yang aneh, ujubu man huwa jahil, ujubu man huwa jahilun, ujubnya, sombongnya orang yang bodoh, fi halihi, dalam keadaan dirinya, ahwa sa'idu, dengan keadaan dirinya, sombong dengan keadaan dirinya, ahwa sa'idu amisyaqi, entah dia termasuk orang-orang yang bahagia nanti setelah ini ya, wafatnya, amisyaqi, atau orang-orang yang menderita, atau kaifa yuhtamu umruhu au ruhuhu, bagaimana umurnya akan ditutup dan ruhnya akan ditutup, yauman nawa, pada hari kebangkitan, mutasafilun au murtaki, entah dia termasuk dari golongan orang-orang yang bawah, mutasafil yang berada di bawah, maksudnya yang hina, au murtaki, atau orang-orang yang tinggi derajatnya. Insyaallah. Wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu, dan sombong itu adalah milik Tuhan kami. Sifatun merupakan sifat lahu kepada Tuhan kami, maksusatun yang khusus, fatajannabha wattaqi, maka jauhilah sifat sombong, wattaqi, dan ya sama aja, jauhilah, bertakwalah supaya tidak sombong. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabih, kata Imam Abu Hanifah kepada sahabatnya, adzimu ama imakum wa wasi'u akmamakum, ini, perbesarkanlah imamah kalian, udung-udung ya di atas, wa wasi'u akmamakum, dan sing-singkanlah lengan baju kalian. Wa inna maqala dzalika, kenapa Imam Abu Hanifah bilang demikian, li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli, supaya ilmu itu tidak diremehkan, dan orang yang memiliki ilmu itu juga tidak diremehkan, supaya ilmu dan pemiliknya tidak diremehkan. Wa yang bagi li talabil ilmi, dan semestinya bagi penuntut ilmu, an yuhassila kitabal wasiyah allati kataba Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, semestinya penuntut ilmu itu belajar kitab wasiat, kitab peninggalan, yang mana kitab tersebut ditulis oleh Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi Yusuf ibnu Khalid As-Sumti, kepada muridnya Yusuf bin Khalid As-Sumti, indar ruju ila ahli, ketika Yusuf bin Khalid As-Sumti balik ke rumahnya, yajiduhu mayyatlubul ilma, kitab tadi akan ditemukan oleh orang yang menuntut ilmu. Waqad kana ustadzuna Syekhul Islami, dan ustadz kami Syekhul Islam Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu, semoga Allah memuliakan, semoga Allah menyucikan jiwanya, Al-Azizu Amarani, yang aziz, yang qaddasallahu ruhahu al-aziz, Amarani, beliau menyuruhku, bikitabatihi, untuk menuliskannya, indar rujui, menuliskan ini, kitab wasiat gitu, indar rujui, ketika kembali, ila baladi, fakatabtuhu, ketika aku ingin pulang ke rumahku, fakatabtuhu, maka aku pun menulisnya, wala budalil mudarris, maka wajib bagi seorang pengajar, wal mufti, dan seorang yang memberikan fatwa, fi muamalatin nasi minhu, mengikuti contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah pada muridnya tadi ketika dia bermuamalah dengan manusia. Wabillahi taufik, dan semoga taufik Allah tercurahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke bab baru di video berikutnya.